Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ibu-ibu, bapak-bapak, penyuluh agama fungsional pada jabatan pertama dan muda, artinya pada golongan 3A dan 3A sampai 3D. Kali ini kami ingin menyampaikan materi lanjutan tentang pengumpulan angka kredit untuk memudahkan ibu bapak sekalian dalam mengumpulkan angka kredit. Tentunya adalah diawali dengan perencanaan. Mari kita lihat di butir-butir kegiatan, ya, butir-butir kegiatan penyuluh itu alhamdulillah banyak sekali yang dinilai. Namun kalau kita melaksanakan kegiatan, hendaklah disusun yang ada kegiatannya dicantumkan atau ada nilai di dalamnya. Itu yang kita utamakan supaya kita mudah untuk usul pangkat, ya, karena pangkat ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu adalah hak dari pegawai negeri sipil atau ASN, ya, penyuluh fungsional yang ASN sangat penting sekali memilih atau memilah-milah kegiatan yang ada angka kreditnya. Misalnya saja pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan salah satu penilaian yang cukup tinggi angka kreditnya, yaitu pada bagian pengembangan materi atau penyuluhan. Di antaranya adalah menyusun tafsir tematik. Bapak Ibu tentu tahu arti tematik itu artinya masalah yang khusus. Jadi satu masalah tidak bercampur dengan masalah-masalah yang lain. Jadi tafsir tematik ini bisa kita ambil dari kitab suci Al-Quran, ya, kemudian dari hadis dan buku-buku keagamaan. Nah, dan masing-masing punya bobot nilai ya lumayan tinggi lah. Jadi kalau Bapak Ibu nilai kegiatan misalnya bimbingan atau membuat konsep-konsep dan sebagainya untuk bimbingan itu masih cukup rendah, ya, maka bisa ditutupi dengan tafsir tematik, dengan catatan jangan tafsir tematik ini jadi yang utama begitu. Tidak boleh tafsir tematik yang banyak dibuat karena nilainya tinggi. Nah, jadi tafsir tematik ini bisa menutupi. Contohnya misalnya tafsir tematik ini oleh Kementerian Agama sudah ada menyusun buku, salah satu contoh tentang kesehatan. Nah, di dalamnya ini bisa kita ambil, ya, yang dinilai adalah judul. Misalnya di sini ada 100 judul, ya, 100 buah kita buat. Tapi sekali lagi membuatnya tidak serta-merta tafsir tematik aja. Kalau tafsir tematik aja dibuat, berarti kita dianggap tidak melaksanakan tugas penyuluhan atau bimbingan. Yang utama adalah pembimbingan. Saya ingatkan lagi, kalau yang penyuluh pertama minimal 4 kelompok binaan.
Kalau yang muda 3C sampai 3D diharapkan paling tidak 6 kelompok binaan. Frekuensinya 1 minggu sekali. Berarti dalam 1 bulan kita melaksanakan tatap muka sebanyak 24 kali. Nah, kalau dalam masa corona ini bisa kita membuat video atau rekaman melalui grup WA kelompok binaan. Atau misalnya ada bimbingan jamaah kita yang perlu didampingi, advokatif, mendampingi penyuluh kita, belajar wudhu, belajar sholat, belajar ngaji, bisa lewat WA atau video atau video call. Nah, jadi tidak ada yang sulit. Yasiru wala tu'asiru. Cari yang mudah, tidak sulit. Nah, kemudian tafsir tematik ini yang Al-Quran. Satu judul dinilai 3,51. 3,51. Nah, jadi kalau 10 sudah 30. Tapi bukan itu maksudnya. Ini tafsir tematik ini kita buat sesuai dengan keperluan membimbing jamaah. Misalnya di sini ada tentang kesehatan, pentingnya kesehatan dalam masa corona ini, misalnya harus rajin-rajin mencuci tangan. Nah, maka dirujuk ke dalam bimbingan kalau ini Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, masalah kesehatan. Nah, kemudian ada lagi tafsir tematik yang bersumber dari hadis, bisa diambil dari Bukhari Muslim. Banyak kitab-kitab hadis yang ada, ya, kita ambil satu permasalahan saja. Kalau tadi misalnya masalah kesehatan, masalah bersuci, masalah apa saja yang muncul bisa kita ambil dari hadis. Adapun hadis ini nilainya 2,49. Wah, cukup besar, ya. Cukup besar. Kalau kita bikin 10 sudah 20 lebih nilainya. Nah, itu baru bikin tafsir tematik. Kemudian yang ketiga, tafsir tematik yang bersumber dari buku-buku keagamaan. Misalnya masalah fikih. Wah, ini ada bukunya tebal sekali nih. Buku fikih, ya. Nah, buku fikih sistematis, tadi tersusun, diambil sumbernya dari hadis, ya, dari hadis-hadis. Kalau Al-Quran tadi tafsir tematik Al-Quran, kalau sekarang tafsir tematik hadis-hadis. Nah, ini dari buku, bersumber dari buku, lumayan tebal bukunya nih. Nah, ini dan banyak buku-buku yang dijual di pasaran, ya. Ada ambil dengan catatan, ya, buku-buku itu saya berpesan supaya buku yang diambil itu ya tidak bertentangan dengan kearifan lokal atau jamaah setempat, ya. Itu Bapak Ibu bisalah menafsirkan sendiri. Kita harus membimbing jamaah sesuai dengan di jamaah di sekitar itu, ya. Kemudian juga bimbingan yang bersumber dari pemerintah. Nah, jadi kalau ada unsurnya dari pemerintah kita ambil, tapi ya kita selektif lah. Tidak juga bertentangan dengan jamaah, tidak juga bertentangan dengan pemerintah. Nah, ini bisa ditafsirkan sendiri. Demikian untuk tafsir tematik ini, ya, artinya ini bukan satu-satunya butir kegiatan yang harus dibuat, tapi menutupi kalau kita punya nilai masih
kurang, misalnya ditutupi dengan tafsir tematik ini. Insya Allah sangat mudah ya. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.